Selamat datang di channel YouTube Kak Sandy dan ini adalah audiobook episode ke-16 untuk buku Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Filsafat karya Jujun S. Surya Sumantri dengan kata pengantar Andi Hakim Nasution. Untuk kalian yang belum mendengarkan episode sebelumnya, aku saranin buat dengerin dulu karena setiap episodenya ada keterkaitan. Yuk langsung ke bukunya. Mendapatkan bimbingan yang cukup dalam pengetahuan matematikanya untuk menjadi ilmuwan kelas 1 yang sungguh-sungguh mampu. Argumentasi yang sering dikemukakan sebagai raison d'être bagi eksistensi pembagian jurusan ini didasarkan pada dua asumsi. Asumsi yang pertama mengemukakan bahwa manusia mempunyai bakat yang berbeda dalam pendidikan matematika yang mengharuskan kita mengembangkan pola pendidikan yang berbeda pula. Asumsi yang kedua menganggap ilmu-ilmu sosial kurang memerlukan pengetahuan matematika dapat menjuruskan keahliannya di bidang keilmuan ini. Pendapat kita mengenai asumsi yang kedua adalah jelas bahwa asumsi ini sudah ketinggalan zaman dan tak dapat dipertahankan lagi. Pengembangan ilmu-ilmu sosial membutuhkan bakat-bakat matematika yang baik untuk menjadikannya pengetahuan yang bersifat kuantitatif. Sedangkan dalam memberikan penilaian terhadap asumsi yang pertama, sebaiknya kita mempelajarinya dengan sangat berhati-hati. Berpikir secara sistematik tidak terlepas dari cara berpikir masyarakat secara keseluruhan. Artinya bahwa cara berpikir mempunyai konotasi kultural yang berjangkar dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Terlampau berbahaya bagi kita untuk mengambil kesimpulan secara deduktif dari kasus-kasus negara lain. Sebaiknya kita menunda penilaian kita mengenai hal ini dan menyerahkan masalah tersebut kepada para pendidik untuk mengkajinya lebih lanjut. Sementara itu mungkin ada baiknya kita memikirkan alternatif yang mungkin bisa dilaksanakan sekiranya bahwa asumsi yang sudah lama kita percayai tersebut ternyata adalah benar. Salah satu cara untuk sampai ke arah sana adalah dengan cara mengkaji apa yang sebenarnya menjadi tujuan pendidikan matematika. Atau dengan kata lain, apa hakikat matematika dalam kaitannya dengan eksistensi ilmu. Berdasarkan hal itu, maka kita dapat membedakan dua tujuan pokok dalam pendidikan matematika. Tujuan yang pertama mencakup penguasaan matematika secara teknis dan mendalam dalam rangka penalaran deduktif untuk menemukan kebenaran. Pengetahuan yang dihasilkan lewat analisis matematika pada hakikatnya merupakan kesimpulan penalaran yang diformulasikan secara sistematik. Tujuan kedua adalah penguasaan matematika sebagai alat komunikasi simbolik. Dalam hal ini, seseorang harus mempunyai kemampuan untuk menyingkap pengetahuan yang tersimpul dalam simbol tersebut, termasuk latar belakang eksistensinya. Untuk menguasai hal itu, seseorang tidak perlu mempunyai pengetahuan teknis matematika yang mendalam, namun sekedar cukup untuk bisa menjelaskan materi simbol tersebut dan mengerti kerangka penalaran deduktif yang mendukungnya. Dalam menghadapi sebuah rumus matematika tentang sebuah gejala sosial atau fisik umpamanya, maka arti yang penting dari segi komunikasi simbolik bukanlah analisis matematika yang mengkaji dari awal sampai akhir pembentukan rumus tersebut, melainkan apa kegunaannya, kapan dan di mana saja dia dapat dipergunakan. Penalaran deduktif yang menyangga pembentukan rumus tersebut bisa saja dikuasainya secara kualitatif atau dikombinasikan dengan analisis matematik yang tidak terlampau teknis. Secara lebih konkret, mungkin kita dapat berpaling kepada contoh dalam pendidikan statistika. Bagi tujuan pendidikan yang pertama yakni pendidikan analitik, maka yang penting adalah penguasaan berpikir matematik yang memungkinkan sesuatu analisis sampai terbentuk rumus statistika tersebut. Bagi tujuan pendidikan yang kedua yakni pendidikan simbolik, maka yang penting adalah pengetahuan mengenai kegunaan rumus tersebut serta penalaran deduktif dalam penyusunan meskipun tidak secara keseluruhan merupakan analisis matematik. Jadi, jika sekiranya memang diperlukan pola pendidikan yang berbeda, maka alternatif yang dapat ditempuh bukan lagi pembagian jurusan berdasarkan bidang keilmuan, melainkan berdasarkan tujuan pendidikan matematika.
Pada tahap pendidikan yang tepat, maka seseorang diperkenankan untuk memilih jurusan berdasarkan bakat matematikanya. Pembagian jurusan semacam ini bukan saja tidak akan menghalangi kemajuan seluruh bidang keilmuan, namun juga akan meningkatkan mutu keilmuan itu sendiri. Peningkatan pendidikan keilmuan harus ditekankan kepada penguasaan cara berpikir ilmiah yang ditompang oleh sarana-sarana berpikir ilmiah, termasuk matematika dan statistika. Tanpa pengembangan sarana ini, maka ilmu sukar untuk berkembang dengan pesat. Di samping itu, produk teknologi seperti komputer sangat membantu penelaahan ilmiah di mana komputasi tidak usah lagi dilakukan oleh manusia. Dengan perkembangan teknologi ini, maka seseorang mempunyai bakat berpikir kualitatif kelas 1 namun hanya mempunyai bakat matematika secara sedang-sedang saja bisa berkembang menjadi seorang ilmuwan yang bermutu. Tentu saja pendekatan dikotomi dalam pendekatan pendidikan matematika ini tidak akan bisa memecahkan semua persoalan. Namun yang paling tidak, terdapat suatu jalan keluar bagi pragmatis dari dilema yang dihadapi sistem pendidikan kita. Sebenarnya mengganti sistem dikotomi yang satu dengan dikotomi yang lain tidak memecahkan masalah secara keseluruhan. Namun dalam sistem pendidikan, sikap yang berhati-hati adalah mutlak diperlukan. Manusia itu sendiri adalah produk dari suatu proses belajar di mana tercakup di dalamnya karakteristik cara berpikir masyarakat yang berkembang menurut tahapannya. Yang pasti adalah bahwa dalam tahap perkembangan, sekarang ini pembagian jurusan dalam sistem pendidikan kita berdasarkan bidang keilmuan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Suatu usaha yang fundamental dan sistematis dalam menghadapi masalah ini perlu diusahakan. Adanya dua pola kebudayaan dalam bidang keilmuan kita bukan saja merupakan sesuatu yang regresif, melainkan juga destruktif. Bukan saja bagi kemajuan ilmu itu sendiri, melainkan juga bagi pengembangan peradaban secara keseluruhan. Tak ada pilihan lagi, tembok pemisah itu harus dirubuhkan. Selanjutnya adalah 8. Ilmu dan bahasa. Seorang yang hilang diculik makhluk gaib telah kembali dengan selamat naik bajai berkat bantuan seorang yang berilmu. Cuplikan berita harian Sinar Pagi pada tanggal 12 November 1981. 26. Tentang terminologi, ilmu pengetahuan, dan sains. Seorang yang profesinya mendalami biologi bisa ditanya apakah bidang yang menjadi keahliannya, maka tanpa ragu-ragu dia akan menjawab biologi. Bila lebih lanjut dia ditanya sinonim biologi dalam bahasa Indonesia, maka tanpa berpikir dia akan berkata ilmu hayat. Sekiranya dia ditanya ke dalam kelompok mana biologi itu termasuk, maka dia menyambung ilmu pengetahuan alam. Mengapa tidak ilmu alam atau ilmu alam? Potong penanya yang penasaran. Ia tidak tahu, katanya, sebab kenyataannya memang begitu. Bila kenyataannya begitu, sambung si penanya, mengapa biologi tidak disebut ilmu pengetahuan hayat? Sebab ilmu pengetahuan hayat itu tidak biasa. Jawab ahli biologi ini mulai tidak sabar. Jadi senyum penanya itu sambil meletakkan kartu asnya, mengapa ilmu pengetahuan alam itu tidak disebut ilmu alam saja? Sebab simbol sang ahli biologi sambil meletakkan kartu trufnya, ilmu pengetahuan alam itu dibina oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Skenario yang hipotesis ini menggambarkan kebingungan dalam penggunaan terminologi ilmu pengetahuan. Masalah ini menjadi lebih serius bila kita membahas hakikat ilmu ini secara filsafati. Apakah sinonim epistemologi dalam bahasa Indonesia, teori ilmu pengetahuan, atau teori ilmu? Ke dalam kelompok mana kita bisa memasukkan humaniora seperti seni dan filsafat ke dalam pengetahuan atau ilmu pengetahuan? Masalah ini sebaiknya segera dicoba untuk dijernihkan agar kita tidak terjatuh ke dalam kebingungan semantik. Sesuatu yang sangat tidak menguntungkan bila dikaitkan dengan usaha untuk mengenal hakikat keilmuan itu sedalam-dalamnya. 2 jenis ketahuan. Manusia dengan segenap kemampuan kemanusiaannya seperti perasaan, pikiran, pengalaman, panca indera, dan intuisi mampu menangkap alam
kehidupannya dan mengabstraksikan tangkapan tersebut dalam dirinya dalam berbagai bentuk ketahuan, umpamanya kebiasaan, akal sehat, seni, sejarah, dan filsafat. Terminologi ketahuan ini adalah terminologi artificial yang bersifat sementara sebagai alat analisis yang pada pokoknya diartikan sebagai keseluruhan bentuk dari produk kegiatan manusia dalam usaha untuk mengetahui sesuatu. Apa yang kita peroleh dalam proses mengetahui tersebut tanpa memperhatikan objek, cara, dan kegunaannya, kita masukkan ke dalam kategori yang disebut ketahuan ini. Dalam bahasa Inggris, sinonim dari ketahuan ini adalah knowledge. Ketahuan atau knowledge ini merupakan terminologi generik yang mencakup segenap bentuk yang kita tahu seperti filsafat, ekonomi, seni, bela diri, cara menyulam, dan biologi itu sendiri. Jadi biologi termasuk ke dalam ketahuan atau knowledge seperti juga ekonomi, matematika, dan seni. Untuk membedakan tiap-tiap bentuk dari anggota kelompok ketahuan atau knowledge ini terdapat 3 kriteria, yakni A. Apakah objek yang ditelaah membuahkan ketahuan atau knowledge tersebut? Kriteria ini disebut objek ontologis, umpamanya saja ekonomi menelaah hubungan antara manusia dengan benda atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, dan manajemen menelaah kerjasama manusia dalam mencapai tujuan yang telah disetujui bersama. Secara ontologis maka dapat ditetapkan objek penelaahan masing-masing dari kebudayaan serta bertukang dan filsafat, dan dengan demikian dapat dibedakan daerah penjelajahan atau bidang telaah ketahuan atau knowledge masing-masing. Cara yang dipakai untuk mendapatkan ketahuan atau knowledge tersebut, atau dengan perkataan lain, bagaimana cara mendapatkan ketahuan atau knowledge itu? Kriteria ini disebut landasan epistemologis yang berbeda untuk tiap bentuk apa yang diketahui manusia. Umpamanya landasan epistemologis matematika adalah logika deduktif, dan landasan epistemologis kebiasaan adalah pengalaman dan akal sehat. Untuk apa ketahuan atau knowledge itu dipergunakan, atau nilai kegunaan apa yang dipunyai olehnya. Kriteria ini disebut landasan aksiologis yang juga dapat dibedakan untuk tiap jenis ketahuan atau knowledge. Nilai kegunaan seni pencak jelas berbeda dengan nilai kegunaan filsafat atau fisika nuklir. Jadi seluruh bentuk dapat digolongkan ke dalam kategori ketahuan atau knowledge, di mana masing-masing bentuk dapat dicirikan oleh karakteristik objek ontologis, landasan epistemologis dalam dan landasan aksiologis masing-masing. Salah satu dari bentuk ketahuan atau knowledge ditandai dengan satu objek ontologis, pengalaman manusia, yakni segenap wujud yang dapat dijangkau lewat panca indera atau alat yang membantu kemampuan panca indera. 2. Landasan epistemologis, metode ilmiah yang berupa gabungan logika deduktif dan logika induktif dengan pengajuan hipotesis atau yang disebut logiko hipotetiko verifikasi. Yang ketiga, landasan aksiologis, kemaslahatan manusia, artinya segenap wujud ketahuan itu secara moral ditujukan untuk kebaikan hidup manusia. Bentuk ketahuan atau knowledge ini dalam bahasa Inggris adalah science. Dengan demikian, maka masalahnya adalah terdapat perbedaan antara knowledge dan science, antara ketahuan yang bersifat generik, dan bentuk ketahuan yang spesifik yang mempunyai objek ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis yang khas. Lalu apakah sinonim knowledge dan science dalam bahasa Indonesia? Beberapa alternatif. Alternatif pertama adalah menggunakan ilmu pengetahuan untuk sains dan pengetahuan untuk knowledge. Hal ini sekarang untuk dipakai. Walaupun demikian, penggunaannya mempunyai beberapa kelemahan, yakni pertama adalah knowledge merupakan terminologi generik dan sains adalah anggota spesies dari kelompok genus tersebut. Adalah kurang layak kalau pengetahuan merupakan terminologi generik dan ilmu pengetahuan merupakan anggota yang termasuk ke dalamnya. Kelemahan lain adalah kata sifat dari sains, yakni scientific, yang sekiranya secara jelas konsekuen kita mempergunakan untuk ilmu adalah pengetahuan ilmiah atau keilmu pengetahuan. Dua terminologi ini akan menyesatkan dan kurang nyaman untuk dipergunakan. Pengetahuan ilmiah bisa diartikan scientific knowledge yang dalam bahasa Inggris adalah sinonim dengan
sains, sedangkan keilmu pengetahuan rasanya terlampau dibikin-bikin. Kelemahan ketiga adalah tidak konsekuensinya mempergunakan terminologi ilmu pengetahuan untuk sains di mana biologi disebut ilmu hayat sedangkan fisika adalah ilmu pengetahuan alam. Alternatif kedua didasarkan kepada asumsi bahwa ilmu pengetahuan pada dasarnya adalah dua kata benda, yakni ilmu dan pengetahuan. Rangkaian dua kata semacam ini adalah lumrah dalam bahasa Indonesia seperti emas, perak, atau intan berlian. Dengan demikian kita telah menetapkan mana yang sinonim dengan sains dan mana yang sinonim dengan knowledge. Dalam hal ini, maka yang lebih tepat kiranya adalah penggunaan kata pengetahuan untuk knowledge dan ilmu untuk sains. Dengan demikian maka social science kita terjemahkan dalam ilmu-ilmu sosial dan natural science dalam ilmu-ilmu alam. Ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial ini termasuk humaniora atau seni, filsafat, bahasa, dan sebagainya termasuk ke dalam pengetahuan yang merupakan terminologi generik. Kata sifat dari ilmu adalah ilmiah dan atau keilmuan. Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ilmiah atau keilmuan adalah metode ilmiah atau keilmuan. Ahli dalam bidang keilmuan adalah ilmuwan. Sains adopsi yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Akhir-akhir ini, mungkin sebagian jalan keluar dari kebingungan semantik yang melanda terminologi ilmu pengetahuan diperkenalkan kata sains yang dalam beberapa hal telah secara sah dipergunakan, umpamanya dalam gelar Magister Sains. Sains ini adalah terminologi yang dipinjam dari bahasa Inggris yakni science. Saya kira adopsi ini tidak perlu sebab pembentukan kata sifat dengan kata dasar sains ini adalah agak janggal dalam struktur bahasa Indonesia scientific. Sekiranya sains adalah sinonim dengan science, adalah ke-science-an atau scientific, scientist adalah scientuan atau scientific. Keberatan kedua adalah bahwa terminologi sains dalam bahasa asalnya penggunaannya sering dikaitkan dengan natural science seperti teknik, economics sering dikonotasikan bukan sains namun social studies termasuk ke dalam social scientist lainnya. Dengan demikian, maka terminologi sains sering dikaitkan dengan teknologi. Hal ini meskipun tidak disengaja atau mungkin tidak disadari, menimbulkan jarang antara ilmu sosial dan ilmu-ilmu alam. Sederhananya adalah bahwa ilmu-ilmu sosial bukanlah science, atau paling tidak preferensi utama penggunaan kata sains adalah untuk ilmu-ilmu alam. Bagi mereka yang merindukan runtuhnya pagar yang membatasi ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial, baik secara pendidikan, keahlian, dan sosial, maka adopsi terminologi sains ini berarti langkah mundur pengelompokan keahlian yang bersifat parokial ini sebaiknya segera dihilangkan agar ilmu terbebas dari wabah verbalisme yang bertentangan dengan semangat dan hakikat keilmuan itu sendiri. Bila saja sebenarnya kita mempergunakan ilmu pengetahuan untuk knowledge, sains untuk science, ilmu untuk keilmuan, untuk scientific, namun di mana struktur dan logika bahasanya, mungkin ada baiknya kita menyimak pendapat Wittgenstein mengenai hal itu. Kebanyakan dari pernyataan dan pertanyaan yang terkandung dalam karya filsafat adalah tidak salah, namun nonsensical. Konsekuensinya adalah bahwa kita tidak dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan semacam ini, melainkan hanya mampu menunjukkan bahwa semua itu adalah nonsensical. Kebanyakan dari pernyataan dan pertanyaan dalam filsafat ditimbulkan oleh kegagalan kita untuk memahami logika dari bahasa itu sendiri. 27. Quo Vadis dari Konferensi Ilmu Pengetahuan Nasional atau KIPNAS 3 LIPI yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 15 sampai 19 September 1981, saya menyarankan agar dipergunakan terminologi ilmu untuk sains dan pengetahuan untuk knowledge atau ilmu dalam perspektif moral, sosial, dan politik. Makalah inti dalam Komisi Politik yang disampaikan pada tanggal 16 September 1981.
Adapun alasan untuk perubahan tersebut adalah satu, ilmu sains adalah 1981 adalah sebagian dari pengetahuan genus. Kemudian dua, dengan demikian maka ilmu adalah pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu, yakni ciri-ciri ilmiah. Atau dengan perkataan lain, ilmu adalah sinonim dengan pengetahuan. Atau dengan perkataan lain, ilmu adalah sinonim dari pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge. Menurut tata bahasa Indonesia berdasarkan hukum diterangkan menerangkan, maka ilmu pengetahuan adalah ilmu D yang bersifat pengetahuan M, dan pernyataan ini pada hakikatnya adalah salah, sebab ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang bersifat ilmiah. Kata ganda dari dua kata benda yang termasuk kategori yang sama biasanya menunjukkan dua objek yang berbeda, seperti laki-laki, bini, laki dan bini, dan emas perak, emas dan perak. Dengan penafsiran yang sama, maka ilmu pengetahuan dapat diartikan sebagai ilmu dan pengetahuan. Masalah ini sebelumnya pernah saya lontarkan lewat Sinar Harapan. Manakah yang benar, ilmu pengetahuan atau sains? 4 Agustus 1981. Ternyata dalam komprehensi tersebut terdapat pendapat yang lain sangat berbeda, yakni ilmu merupakan genus di mana terdapat bermacam spesies seperti ilmu kebatinan, ilmu agama, ilmu filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian maka terminologi ilmu pengetahuan adalah sinonim dengan scientific knowledge, dan ilmu adalah sinonim dengan knowledge dan pengetahuan dengan sains, di mana berdasar hukum DM maka ilmu pengetahuan adalah ilmu atau knowledge yang bersifat pengetahuan atau scientific. Meskipun karena kekurangan waktu itu terdapat kata akhir mengenai kontroversi ini, namun Kipnas 3 sudah merupakan satu langkah maju. Sebab secara terbuka masalah ini sudah dibicarakan. Dengan demikian kita sudah sadar terhadap beberapa hal yang bersifat tidak konsisten, baik dalam pilihan yang pertama maupun pilihan yang kedua. Pilihan yang pertama paling tidak menurut saya sendiri merupakan pilihan yang lebih menguntungkan, terutama ditinjau dari segi penggunaan dalam kalangan ilmu pengetahuan sendiri. Secara de facto dalam kalangan dunia keilmuan, terminologi ilmu sudah sering dipergunakan seperti dalam metode ilmiah dan ilmu-ilmu sosial atau ilmu-ilmu alam. Adapun kelemahan dari pilihan ini ialah bahwa kita terpaksa meninggalkan kata ilmu pengetahuan dan hanya menggunakan kata ilmu saja untuk sinonim sains dalam bahasa Inggris. Begitu juga dengan menggunakan ilmu untuk science, maka pernyataan ilmu kebatinan adalah salah satu sebab seharusnya kebatinan bukan ilmu melainkan pengetahuan. Dengan demikian seyogyanya kita mempergunakan terminologi pengetahuan dan bukan ilmu seperti dalam pengertian pengetahuan kebatinan, pengetahuan bela diri atau pengetahuan filsafat. Hal ini bertentangan dengan apa yang secara de facto berlaku dalam masyarakat non-keilmuan. Kedua kelemahan ini menurut hemat saya tidak mengurangi kelebihan pilihan pertama secara keseluruhan, sebab penggantian kata ilmu pengetahuan menjadi ilmu meskipun tampaknya berabe atau umpamanya LIPI masalah